Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Jawabnya apa nak? I'm fine. Okay, and you? I'm fine too. Thank you. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga pada hari ini kita masih dapat melakukan pembelajaran seperti biasanya. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah yang sangat ustazah sayangi dan banggakan, semoga anak ustazah tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran kali ini. Dan bagi anak-anak ustazah yang masih dalam keadaan sakit, semoga diberi kesembuhan segera oleh Allah. Tetap bersyukur, tetap bersabar dan berdoa agar apapun yang kita jalani menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ustazah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, pastikan terlebih dahulu anak-anak ustazah sudah melaksanakan pembiasaan seperti biasanya. Salat duha, murajaah dan tilawah. Kemudian sudah dalam keadaan berwudu, sudah sarapan, dan alhamdulillah jika berpuasa. Kemudian duduk yang baik dan benar dengan pencahayaan yang baik, barulah kita mulai untuk belajar. Baik anak-anak ustazah, mari sama-sama kita berdoa, sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, aku rela Engkau Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah berdoa, hati juga sudah semakin tenang ya nak ya. Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran atau mendengarkan materi hari ini. Untuk itu, yuk langsung saja kita simak materi berikut ini. Anak-anak ustazah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengenal ciri-ciri karya seni 2 dan 3 dimensi dan bahan alam dalam berkarya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi teknik pembuatan karya seni 2 dimensi dan karya dari bahan alam. Anak-anak ustazah, perhatikan bentuk benda berikut ini. Yang pertama yaitu gambar taplak meja. Tanda panah menunjukkan panjang. Tanda panah selanjutnya menunjukkan lebar. Taplak meja memiliki panjang dan lebar, sehingga taplak meja disebut karya 2 dimensi. Anak ustazah, selanjutnya yaitu kotak tisu. Kotak tisu terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi, sehingga kotak tisu disebut dengan karya 3 dimensi. Anak-anak ustazah, yang pertama yang kita bahas yaitu karya 2 dimensi. Karya 2 dimensi terdiri dari panjang dan lebar. Contohnya seperti foto, lukisan, dan gambar. Selanjutnya yaitu karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya yaitu candi, vas bunga, dan tas anyaman bambu. Anak-anak ustazah, berikut adalah contoh karya 2 dimensi. Yang pertama yaitu finger painting.
Yang kedua yaitu mencetak. Yang ketiga yaitu kolase. Mari kita bahas satu-satu ya anak-anak ustazah. Yang pertama yang kita bahas yaitu finger painting atau menggambar menggunakan jari tangan. Alat dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama cat warna, yang kedua kertas, dan yang ketiga lem kayu. Cara membuatnya, yang pertama yaitu campurkan cat dan lem kayu pada wadah. Yang kedua, masukkan telapak tangan ke dalam cat. Yang ketiga, gambar menggunakan jari sebagai kuasnya. Berikut adalah hasil karya finger painting ya anak-anak ustazah. Ada bentuk pelangi, ada bentuk bunga, ada bentuk tangan, dan juga bentuk anak ayam. Anak-anak ustazah, selanjutnya yang kedua yaitu mencetak atau membuat pola gambar dengan teknik mencetak. Bahan cetaknya yaitu bisa pelepah pisang, daun, belimbing, tangan, dan cetakan plastik. Cara membuatnya yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua tuang cat warna ke dalam wadah, yang ketiga celupkan bahan cetak ke dalam cat warna, yang keempat cetak pada kertas. Nah, itulah tadi cara membuat pola gambar dengan teknik mencetak. Berikut adalah contoh karya mencetak. Yang pertama itu mencetak menggunakan daun pelepah pisang, dan untuk gambar bintang kita bisa juga mencetak menggunakan buah belimbing. Yang kedua adalah contoh karya cetak menggunakan pelepah pisang. Selanjutnya yaitu kolase atau teknik menempel. Kolase dapat menggunakan bahan alam atau bahan buatan. Yaitu bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam. Contohnya daun, kulit telur, kulit jagung, biji-bijian, dan batang pohon. Sedangkan bahan buatan yaitu dari kertas, manik-manik, koran, dan plastik. Cara membuatnya, yang pertama, siapkan gambar dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, potong bahan kolase menjadi potongan kecil. Yang ketiga, beri lem pada potongan kertas. Yang keempat, yaitu tempel potongan bahan gambar dengan rapi. Berikut adalah hasil karya kolase. Gambar pertama menggunakan daun dan gambar yang kedua menggunakan biji-bijian. Selanjutnya, bahan alam dalam berkarya. Bahan alam bisa dijadikan hiasan dan kerajinan ya anak-anak ustazah. Hiasan adalah benda yang memiliki nilai keindahan. Hiasan bisa dibuat dari bahan alam, misalnya daun, biji-bijian, dan kulit jagung. Anak-anak ustazah, berikut adalah contoh bahan alam dari tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah yang pertama yaitu biji-bijian, yang kedua yaitu ranting, yang ketiga yaitu daun kering. Anak ustazah, berikut adalah contoh biji-bijian yang digunakan untuk membuat kerajinan atau hiasan. Yang pertama yaitu biji kacang hijau, yang kedua yaitu biji jagung, yang ketiga yaitu biji lada hitam, yang keempat yaitu biji kedelai. Dan anak-anak ustazah masih ada lagi biji-biji yang lain, contohnya biji kacang tanah dan biji kacang merah. Berikut adalah contoh kerajinan terbuat dari bahan alam, yaitu kolase, yaitu dari biji jagung dan juga dari biji kacang hijau. Anak ustazah, selanjutnya itu ada contoh kerajinan yang terbuat dari bahan alam dari daun kering, yaitu yang pertama ada kotak tisu yang dihiasi dengan daun kering, yang kedua yaitu kotak pensil yang dihias dengan ranting. Alhamdulillah sudah mendengarkan materi yang diberikan ya nak. Bagaimana anak-anak ustazah, sudah paham dengan apa yang disampaikan? Alhamdulillah jika sudah paham. Namun jika belum, tidak apa-apa, langsung saja tanyakan kepada ustazah ya nak.
Baik anak-anak ustazah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap sehat, ceria dan berprestasi. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.